Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Karena kompetisi individu sebelumnya, tingkat energi spiritual langsung dipahami sampai batas tertentu dari pertemuan timbal balik. Jadi kompetisi tahap energi spiritual ini tidak terlalu menegangkan. Sebagai juara kompetisi individu, Bright Glimmer of Hope Demon Hunter Squad akan menjadi yang terakhir muncul. Ini adalah salah satu manfaat yang mereka dapatkan. Seperti halnya kompetisi individu, kontes energi spiritual tidak mengizinkan penggunaan peralatan apapun, atau meningkatkannya dengan bantuan pil, karena setiap orang akan bergantung pada kekuatan masing-masing. Sebanyak 21 individu sudah membentuk lingkaran di sekitar pilar kristal. Sebagai wasit utama, Chen Zidian berdiri paling dekat dengan sisi pilar kristal. Semua orang harus melalui pemeriksaannya terlebih dahulu, jadi untuk melakukan kecurangan, itu benar-benar mustahil selama yang berjaga-jaga adalah dia. Chen Zidian menuju ke kepala kuil pejuang Qiyu Yonghao dan berkata, berdasarkan peringkat babak pertama, pengukuran energi spiritual akan terjadi dalam urutan terbalik dari peringkat kompetisi pertama. Kuil pejuang akan pergi dulu, ucap Chen Zidian. Qiyu Yonghao mengangguk dan melangkah maju, untuk diukur bersama dua pusat kekuatan kuil pejuang. Dalam hal kekuatan keseluruhan, kuil pejuang adalah yang terlemah dari 6 kuil lainnya. Tetapi mereka memiliki populasi terbesar di antara 6 kuil agung, setelah semua, standar untuk menjadi seorang pejuang juga cukup rendah. Qiyu Yonghao adalah orang pertama yang melangkah maju, sambil mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di pilar kristal. Segera, kristal transparan itu berubah menjadi warna lain. Warna merah naik dari bagian bawah pilar kristal, dan perlahan-lahan naik ke ketinggian sekitar 33 meter di sekitar 1/10 pilar. Kemudian warnanya berubah menjadi oranye, dan terus naik untuk mencapai ketinggian 33 meter sebelum berubah menjadi warna kuning. Warna-warna di dalam pilar kristal mulai melambat saat naik, dan penampilan Qiyu Yonghao menjadi sangat berat, serta dahinya sudah meneteskan keringat. Dari perbedaan warna, warna merah melebihi 500.000 energi spiritual, dan warna oranye melebihi 200.000 energi spiritual. Faktanya bahwa dia telah mencapai area kuning, itu menandakan bahwa energi spiritual Qiyu Yonghao telah melampaui 200.000. Usianya telah melewati 100 tahun, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk percobaan ini. Akhirnya, warna di dalam pilar kristal berhenti naik setelah sedikit lebih dari setengah area kuning, hingga kemudian bila Qiyu Yonghao berhenti naik. Menghela nafas ringan, Qiyu Yonghao akhirnya santai ketika angka emas yang sangat besar muncul, dan mengambang di atas pilar kristal. 271.364 unit. Ini adalah energi spiritual total Qiyu Yonghao. Dua kekuatan lainnya dari kuil pejuang datang pada saat berikutnya. Tingkat kultivasi mereka masih sedikit di bawah Qiyu Yonghao, dan mereka tetaplah pusat kekuatan besar milik kuil pejuang, dan keduanya hanya berada di sekitar 200.000. Akhirnya dengan tambahan bonus umur, kuil pejuang mencapai total 694.160 unit. Hasil ini sedikit mengecewakan. Setelah kuil pejuang, datanglah kuil assassin. Situasi mereka menjadi sedikit lebih baik, total energi spiritual mereka mencapai 783.200 unit, dan itu dapat dianggap tidak terlalu buruk. Kuil jiwa telah memperoleh total 58 poin, yang berada sedikit di bawah 60 lebih dari kuil Priest, dan itu membuat pihak ketiga untuk pergi. Berkat tampilan kuat kepala kuil mereka, Chen Hongyu, mereka memiliki total energi spiritual akhir mencapai 832.241, dan itu berada jauh di atas dua kuil sebelumnya. Kuil Priest benar-benar sedikit beruntung di tahap pertama percobaan, dan tidak memiliki banyak dominasi di tahap kedua ini. Pada akhirnya, total energi spiritual mereka hampir mencapai di atas 800.000 unit, tetapi itu masih jauh di bawah kuil jiwa. Sejauh ini, 4 peringkat kuil telah diselesaikan. Sekarang hanya Mage Temple, Knight Temple, dan Demon Hunter Squad Bright Glimmer of Hope yang belum melakukannya. Semua orang sudah tahu, bahwa peluang sebenarnya untuk meraih kemenangan telah datang. Tidak ada yang optimis dengan skuad secerca harapan yang cerah dalam peringkat penghitungan energi spiritual.
Meskipun mereka memiliki keuntungan dari umur mereka, itu tidak mungkin jika kekuatan total mereka akan mencapai 900.000 atau lebih, jadi satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, siapa dari kuil mage atau kuil kesatria yang akan ditempatkan di atas yang lain? Kuil mage memiliki Li Zengzi, Mo Wu, dan penyihir yang memiliki pertahanan terbesar untuk dapat mengendalikan domain unsur bumi. Penyihir kegelapan, Mo Wu, dan penyihir bumi, keduanya mendekati 300.000. Ditambah dengan usia mereka yang berada di bawah 100 tahun, dan mereka pun akhirnya mendapatkan beberapa bonus. Kuil mage sudah mencapai hampir 610.000 unit setelah mereka berdua berlalu. Li Zengzi adalah yang terakhir berangkat. Di dalam pilar kristal itu segera naik beberapa warna. Merah, oranye, kuning, hijau, dan akhirnya memasuki area biru. Meskipun banyak orang memiliki dugaan tentang tingkat kultivasi Li Zengzi, mereka masih tidak bisa menahan kejutan. Ini berarti bahwa energi spiritual internalnya sudah di atas 400.000. Akhirnya, pilar itu berhenti di area biru. Energi spiritual Li Zengzi ternyata lebih dari 420.000, dan menambahkan skor dari dua penyihir lainnya, kuil mage telah melampaui 1 juta, dan jumlah totalnya adalah mencapai 1.007.423 unit. Bisakah kuil kesatria melampaui kuil mage? Kuil kesatria dengan sangat cepat memberikan respon dengan sangat kuat. 3 orang dari kuil kesatria tidak memasukkan kesatria suci seperti Long Tianying, tetapi berada di bawah pimpinan Yang Hao Yu, dengan memasukkan perisai tertinggi dari kuil kesatria, dan juga orang yang berhasil mencapai 6 besar. Saat ketiga kesatria berdiri, kulit Li Zengzi segera menjadi pemandangan yang jauh lebih tidak sedap untuk dipandang. The Ultimate Shield adalah yang pertama naik, energi rohaninya tepat di atas 320.600 unit. Kesatria yang berhasil mencapai posisi 6 teratas adalah yang kedua pergi, dan energi spiritualnya berada sedikit di atas 332.800. Akhirnya tiba giliran Yang Hao Yu. Dia dengan tenang mendekati pilar kristal, dan kemudian mengangkat tangan kanannya untuk menyentuhnya dengan ringan. Adegan yang mengejutkan pun akhirnya muncul. Warna pilar melonjak sekaligus merah, oranye, kuning, hijau, biru, lalu akhirnya memasuki area warna virus. Nomor 1 dari aliansi kuil. Itu sama sekali bukan hanya sekedar nama yang sederhana. Yang Hao Yu melindungi kehormatan kuil kesatria dengan kekuatannya, dan energi spiritual internalnya mencapai lebih dari 568.000, dan bahkan telah melampaui 420.000 milik Li Zengzi dengan selisih yang sangat besar. Pada akhirnya, kuil kesatria melampaui total poin dari kuil mage sebesar 120.000. Setelah tahap ini, peringkat kedua kuil akan berubah. Secerca harapan yang cerah adalah yang terakhir pergi. Chen Ying-er yang energi spiritual internalnya mencapai 170.000, adalah yang pertama pergi. Chai-er, yang energi spiritual internalnya mencapai 190.000, adalah yang berikutnya. Pada titik ini, banyak orang diam-diam mendesah dalam-dalam. Demon Hunter Squad Bright Glimmer of Hope walau bagaimanapun juga, mereka masihlah sangat muda. Mereka benar-benar tidak dapat membangun dominasi dalam kontes energi spiritual ini. Akhirnya tiba giliran Long Hao Shen. Dia adalah satu-satunya titik terang yang dimiliki Bright Glimmer of Hope, dan itu juga berkat Heart of Eternity. Energi spiritual internalnya menembus 300.000, sebelum berakhir di atas 310.000. Berkat pertandingan dan pemahaman beberapa hari ini, kultivasi Long Hao Shen telah berkembang sampai batas tertentu. Jika jantung keabadian yang memiliki tambahan 90.000 unit tidak dihitung, energi spiritual internalnya akan mencapai sekitar 220.000. Pada akhirnya, hasil ketiganya mencapai lebih dari 570.000. Kali ini, keunggulan bonus usia menjadi sorotan. Long Hao Shen berusia 25 tahun, Chai-er 24 tahun, dan Chen Ying-er 28 tahun. Ini menambahkan lebih dari 233.000 total energi spiritual mereka. Ini memberi mereka jumlah akhir lebih dari 800.000. Ini cukup lucu, mungkin karena pertalian dengan Dewa Keberuntungan, meskipun total energi spiritual mereka di bawah kuil jiwa, tapi itu masih melampaui kuil Pries dengan hanya selisih 13 poin. Akhirnya, kuil kesatria adalah yang menjadi nomor 1 yang tidak kontroversial dalam kontes energi spiritual tertinggi, lalu diikuti oleh kuil mage, kuil spiritual,
skuad secerca harapan, kuil Priest, kuil assassin, dan kuil pejuang. Setelah tahap ini berakhir, variasi terjadi pada peringkat. Atas dasar aturan, nomor 1 memperoleh 200 poin, nomor 2 memperoleh 150 poin, nomor 3 memperoleh 120 poin, nomor 4 memperoleh 90 poin, nomor 5 memperoleh 60 poin, dan yang terakhir tidak mendapatkan poin. Karena penambahan Bright Glimmer of Hope, 6 sisi menjadi 7, dan dengan demikian angka 6 akan mendapatkan 30 poin, dan yang terakhir tidak mendapatkan poin. Jadi, peringkatnya adalah sebagai berikut, skuad secerca harapan 442 poin. Kuil Kesatria 280 poin. Kuil Mage 255 poin. Kuil Spiritual 178 poin. Kuil Priest 120 poin, dan kuil Assassin 64 poin. Meskipun Bright Glimmer of Hope hanya nomor 4 dari tahap ini, karena keunggulan luar biasa dari tahap pertama, mereka masih memiliki keunggulan yang cukup besar. Sementara kuil Kesatria menyalip kuil Mage, dan kuil Pejuang adalah yang paling menyedihkan. Meskipun 2 putaran kompetisi sebelumnya terjadi dengan cukup panik, peringkat sebenarnya hanya akan ditentukan pada pertemuan besok. Itu karena putaran ketiga kompetisi adalah kontes domain, dan kontes domain adalah yang paling berharga dalam hal poin. Berdasarkan aturan, orang nomor 1 akan mendapatkan lebih dari 500 poin. Dan lebih jauh lagi, sekarang karena ini bukan kontes 6 sisi karena penambahan pihak ketujuh seperti Bright Glimmer of Hope, angka-angka itu sangat mungkin akan berakhir lebih tinggi sampai batas tertentu. Pertandingan ini akan sangat mungkin mencakup beberapa pergantian acara. Setelah semua, kelompok Longhouse Shen hanya memiliki sekitar 150% keuntungan jika dibandingkan dengan kuil Kesatria. Jadi pada akhir kompetisi hari ini, Longhouse Shen buru-buru membawa kawan-kawan kembali ke markas aliansi. Botak, apakah Lin Xin belum kembali? Longhouse Shen bertanya pada Sima Xian. Sima Xian menggelengkan kepalanya. Belum bos. Dia telah memberi tahu aku tadi malam, kalau dia akan mencari kakeknya untuk belajar sihir, dan sejak itu, ia tidak memberi kabar apapun, jawab si botak. Longhouse Shen mengangguk ringan, dan samar-samar bisa menebak apa yang ingin dipelajari Lin Xin. Karena tidak perlu baginya di tahap kedua dan ketiga, ketidakhadiran Lin Xin tidak akan memiliki pengaruh besar pada jalannya kompetisi. Kapten, besok biarkan aku yang naik. Wang Yuan mengusulkan dengan tegas. Chen Ying'er segera bertanya dengan cemas. Yuan, kamu tidak bisa merencanakan untuk memperebutkannya denganku. Tahap ketiga ini memungkinkan adalah penggunaan peralatan, jadi dengan spiritual Sein Robe aku pasti tidak akan menderita kerugian, ucap si Loli. Dalam kompetisi domain, masing-masing pihak harus mengirim 3 orang, dan semuanya harus menjadi pusat kekuatan besar yang memiliki domain. Secerca harapan yang cerah memiliki 4 pengguna domain di antaranya, dan di antara mereka yang sudah pasti ikut adalah Longhouse Shen dan CR. Jadi, kursi ketiga secara alami harus dipilih antara Wang Yuan dan Chen Ying'er. Karena kompetisi individu sebelumnya, tingkat energi spiritual seseorang dapat dipahami sampai batas tertentu dari pertemuan timbal balik. Jadi energi spiritual ini tidak terlalu menegangkan. Sebagai juara kompetisi individu, Bright Glimmer of Hope Demon Hunter Squad akan menjadi yang terakhir muncul. Ini adalah salah satu manfaat yang mereka dapatkan. Kedua gadis ini biasanya bergaul sangat baik, namun untuk saat ini mereka tidak bisa membantu, tetapi memiliki perselisihan. Longhouse Shen tertawa dan berkata, hahaha, sudah jangan berdebat. Biarkan aku membuat analisis, dengan cara ini, kamu berdua harus sepakat tentang siapa yang harus kami kirim. Tahap pertama dan kedua kompetisi adalah untuk mengevaluasi kekuatan individu. Dan itu hanya kekuatan murni seseorang, tanpa memperhitungkan peralatan apapun. Itu adalah evaluasi kekuatan murni dari pertemuan besar kuil. Tahap selanjutnya adalah untuk mengevaluasi kekuatan secara keseluruhan. Jadi peralatan akan diizinkan dalam 2 tahap terakhir, dan dengan demikian itu akan mencerminkan tingkat sumber daya Six Great Temple juga. Pesaing terbesar masih kuil Mage dan kuil Kesatria. Dalam pertarungan domain ketiga, kami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk menjadi juara akhir, ucap Longhouse Shen menjelaskan. Karena pernyataan Longhouse Shen, semua orang memiliki perasaan aneh, dan mereka sebenarnya tidak begitu percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri.
Sebuah domain berasal dari kekuatan seseorang, jadi, bahkan jika mereka memiliki beberapa alat ilahi yang mereka miliki, jaminan apa yang dapat mereka miliki di depan tahun-tahun yang tak terhitung dari akumulasi sumber daya 6 kuil besar. Long Hao Shen melanjutkan. Tahap terakhir adalah turnamen pertempuran tim. Meskipun sebagian besar dari kita cukup baik dalam hal peralatan, itu tidak berlaku untuk semua orang. Khususnya, peralatan Wenzhou, Duan Yi, dan Brother Zhang yang masih agak kurang. Jadi, kita harus mengandalkan sinergi antara semua panggilan kita dalam pertempuran tim, meskipun aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk dapat mencapai kemenangan. Tapi, pertarungan domain adalah yang paling kaya. Kita seharusnya tidak bisa menyerah pada yang satu ini. Pertarungan domain adalah kontes murni pengguna domain, serta tampilan domain yang cocok. Persyaratan pertamanya adalah, bahwa domain yang berhadapan tidak diperbolehkan untuk saling bentrok, tetapi harus saling melengkapi. Secara relatif, atribut cahaya aku dan domain pemurnian CR, itu cukup bersinergi. Tetapi domain darah Yuan dan domain pemurnian CR ini bertentangan sampai batas tertentu. Meskipun domain Dewa Binatang Ying-Er tidak dapat menghasilkan kombinasi sinergi dengan milik kami, setidaknya itu tidak akan menimbulkan konflik. Menambah dorongan Sein spiritual Robe-nya, dia yang paling cocok untuk bergabung dengan kita dalam pertempuran, ucap Long Hao Shen. Setelah mendengar penjelasan Long Hao Shen, Wang Yuan segera kecewa, sementara Chen Ying-Er tersenyum padanya. Han Yu berkata, "Bos, karena domain battle besok sangat penting, bukankah kita harus berlatih untuk itu?" Seru Han Yu. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, "Itu tidak perlu. Jangan khawatir, aku benar-benar sangat percaya diri. Adapun dari mana kepercayaan ini berasal, izinkan aku menjaga ketegangan untuk saat ini, karena besok kamu pasti akan mengerti," jawab Long Hao Shen. Mencapai titik ini, dia mengungkapkan senyum misterius. Bukannya dia tidak ingin mengungkapkannya, tetapi jika rahasia ini bocor, beberapa perubahan pasti akan muncul dalam ekspresi rekan-rekannya. Meskipun metode itu tidak bisa disebut curang, tapi tidak ingin membiarkannya diketahui oleh banyak orang adalah yang terbaik. Keesokan paginya, ketika mereka melanjutkan ke Stadion Besar Aliansi, Lin Xin masih belum kembali. Long Hao Shen tidak mengirim yang lain untuk mencarinya. Meskipun Lin Xin memiliki disposisi emosional, dia masih dapat diandalkan. Dia percaya bahwa Lin Xin besok pasti akan kembali untuk kompetisi tim. Setelah beberapa hari melakukan reparasi, semua proyektor ajaib di Stadion Besar Aliansi kembali ke keadaan terbaiknya. Jarak antara markas besar Aliansi dan Stadion Besar Aliansi cukup dekat. Melewati sebuah lorong di pintu masuk prajurit, pusat-pusat kekuatan dari 6 kuil besar dan skuad secercah harapan yang cerah melanjutkan menuju stadion. Area di luar tembok sudah lama dipenuhi orang. Saat melihat kelompok Long Hao Shen, sorak-sorai segera datang dari penonton. "Secercah harapan yang cerah. Secercah harapan yang cerah," teriak para penonton. Para penonton ini tidak dalam kekacauan, meskipun jumlahnya banyak, teriakan mereka seragam, dan penampilan fanatik di wajah dan sorak-sorai mereka lebih antusias daripada pusat kekuatan besar yang sedang bersaing. Pada hari ini, kuil kesatria dengan sengaja menyebarkan berita tentang pencapaian secercah harapan dari Demon Hunter Squad ke seluruh kota suci, serta ke setiap kota dan desa di Temple Alliance. Catatan mereka tentang membunuh Dewa Iblis, intervensi mereka dalam Perang Suci, dan yang lebih pentingnya lagi, bahwa mereka adalah pasukan perburuan iblis pertama yang telah menghancurkan pilar Dewa Iblis. 2 pilar Dewa Iblis sudah hancur, dan itu hancur di tangan mereka. Bahkan manusia yang paling tidak tahu tentang iblis akan tahu, bahwa 72 pilar Dewa Iblis adalah akar mereka. Era gelap telah berlangsung selama lebih dari 6.000 tahun, sementara pilar Dewa Iblis tidak pernah dihancurkan. Apa artinya berita ini, bahwa Bright Glimmer of Hope telah menghancurkan 2 pilar? Itu berarti adalah harapan. Merasakan sorak-sorai para penonton, setiap anggota yang membentuk Bright Glimmer of Hope menjadi penuh semangat. Demi aliansi, demi memimpin semua umat manusia menuju jalan keluar dari kegelapan, mereka harus bertarung dengan berani dan membuat diri mereka menjadi lebih kuat. Setelah menginjak Stadion Besar Aliansi, Long Hao Shen mengangguk kepada yang lain sebelum berjalan bersama CR dan Chen Ying-Er. Mereka datang cukup awal. Di dalam lapangan, yang sudah hadir dari mereka adalah yang berasal dari kuil spiritual dan kuil Pries.
Kuil-kuil lain belum tiba. Kuil spiritual dan pemimpin tim kuil Priest adalah Chen Hongyu dan Tetua Ling. Long Hao Shen mengangguk pada keduanya sebelum menyapa mereka. Tetua Ling tersenyum, dan Chen Hongyu mendengus. Dia tampak masih tidak senang, karena dia dikalahkan oleh Long Hao Shen. Chen Ying'er berkomentar dengan sedih. Kakek, apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kamu tidak bisa menanggung kerugian pada usia ini. Tanya si Loli. Chen Hongyu memelototinya. Benar-benar bocah tengik. Kamu gadis, tidak membuat kontribusi untuk kuil spiritual kami adalah satu hal, tapi sekarang kamu membantu orang luar dalam mengalahkan kakekmu. Balas Chen Hongyu. Chen Ying'er tersenyum sebelum berlari ke sisi Chen Hongyu, dan dengan lembut meraih tangannya, ia bahkan sesekali menarik janggutnya. Karena hal ini, Chen Hongyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, wajahnya mereda, ketika dia mengucapkan beberapa kalimat di telinga Chen Ying'er. Chen Ying'er berkomentar dengan bangga. Aku sudah tahu hal itu, kakek memiliki mulut yang tajam, tetapi juga memiliki hati yang lembut. Kakek memiliki niat yang baik, tetapi tidak akan mengungkapkannya dengan benar. Aku sudah tahu kalau kakek memperlakukan aku dengan sangat baik, ucap si Loli. Chen Hongyu dengan emosi berkata, ini sangat tidak baik bagimu, tetapi kamu harus memikirkan masa depan kuil spiritual kita. Kamu masih sama saja seperti sebelumnya, karena kamu sudah dewasa, jadi ingatlah tugas kamu, ucap Chen Hongyu. Iya beres, balas si Loli. Chen Ying'er berdiri tegak dan memberi salam hormat. Tetapi ketika dia berlari kembali ke sisi Long Hao Shen, wajahnya yang lucu itu tertawa dan mengkhianati pikiran sejatinya, karena bagaimanapun juga, dari masa kecilnya sampai sekarang, dia tidak pernah benar-benar takut pada Chen Hongyu. Chen Hongyu menggelengkan kepalanya dengan perasaan tak berdaya. Apapun itu, keputusan yang sudah dibuatnya sudah tidak bisa diubah lagi, jika dilihat dari penampilannya, cucu perempuan aku yang terkasih ini, sepertinya tidak akan pernah mendapatkan keunggulan dari Bright Glimmer of Hope, gumam Chen Hongyu. Tidak lama kemudian, para pesaing dari kuil lain juga ada di sana. Individu yang berpartisipasi sedikit berbeda dari kemarin, tetapi perbedaannya tidak besar, dan medannya juga tidak banyak berubah. Pilar kristal panjang dari kemarin sudah tidak ada lagi, dan itu sudah digantikan oleh bola kristal besar. Bola kristal ini berukuran 5 meter. Ditempatkan di tengah lapangan, itu terlihat tampak kolosal. Di atas alasnya tampaklah patung-patung yang terbuat dari batu permata. Bola kristal itu sendiri berwarna biru muda, dan memancarkan gelombang energi spiritual dari dalamnya. Long Hao Shen diberitahu sebelumnya oleh kakeknya, bahwa bola kristal ini disebut Saint Bet, yang merupakan alat ilahi di luar alat ilahi. Terbuat dari kristal khusus, itu bisa menghasilkan input energi spiritual yang besar. Setelah direnovasi dengan formasi sihir, bagian dalamnya menjadi sangat stabil, dan dapat mengungkapkan kemampuan asimilasi unsurnya. Sederhananya, Saint Bet ini adalah alat ilahi yang menjelma menjadi Elemental Obliterating Halo. Itu memiliki kemampuan yang mirip dengan Elemental Obliterating Halo yang dirilis di permukaannya, dan bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan berhasil menembusnya. Tetapi toleransi yang sangat besar terhadap energi spiritual, itu akan menyebabkan resistensi fisik yang agak lemah. Saint Bet memiliki kegunaan yang praktis, dengan kontrol yang cukup, orang bisa menggunakannya dalam pertempuran untuk menelan kekuatan mantra terlarang. Kepala Alliance adalah yang mengendalikannya sepanjang sejarah, tetapi karena perselisihan internal antara 6 kuil besar, meskipun Saint Bet memiliki kemanjuran yang penting dan karena nilai lambangnya, itu tidak diizinkan untuk membawanya dalam perang suci. Itu hanya bisa berfungsi sebagai sarana pertahanan terakhir untuk kota suci. Kekuatan mental Long Hao Shen menjadi luar biasa ketika berdiri di samping Saint Bet, dan dia diam-diam merasakan perubahan di dalamnya, dan dengan sangat cepat, wajahnya sekarang tampak kaget. Itu karena dia tidak bisa merasakan pancaran energi spiritual dari manik-manik ini. Tetapi ketika indranya berjalan, itu akan tertelan oleh Saint Bet ini. Dengan kata lain, itu bisa menelan tidak hanya energi spiritual saja tetapi bahkan kekuatan mental juga akan ditelannya. Saat kekuatan mental Long Hao Shen yang kaya dan kuat memasukinya, itu memiliki perasaan yang sedang memasuki tahta yang luas. Ketika digunakan dengan tepat, Saint Bet ini pasti sangat efektif untuk melawan musuh yang tidak terduga.
Sebagai contohnya, ketika Long Hao Shen ditangkap oleh Dewa Iblis Deep Vision Pool, Sein Bet ini bisa membatalkannya, dan bahkan menimbulkan kerusakan serius pada Dewa Iblis Visi yang jauh. Sementara Long Hao Shen berada di tengah-tengah merenungkan Sein Bet, kepala wasit Chen Zidian sudah tiba. Melirik ke-21 orang di sekitar Sein Bet, dia mengangguk. "Apakah kamu semua sudah siap?" tanya Chen Zidian. Long Hao Shen kembali ke akal sehatnya, dan menjawab dengan yang lain. "Siap." Chen Zidian menyatakan. "Kalau begitu, mulailah," ucap Chen Zidian. Tangan kanannya menepuk Sein Bet, lalu esensi cahaya yang lembut dituangkan ke dalam, dan kemudian langsung mengubahnya menjadi warna emas terang yang perlahan-lahan muncul dari dasarnya. Long Hao Shen kemudian menyadari, bahwa cahaya yang lembut itu sebenarnya bukan untuk memperkuat Sein Bet, tetapi untuk membatasi itu. Ketika Sein Bet naik, kekuatan menelan yang mengerikan itu segera naik dari dalamnya. Long Hao Shen sekarang akhirnya mengerti, mengapa Sein Bet digunakan dalam pertempuran domain. Itu karena jika seseorang tidak memanfaatkan domain, energi spiritual di dalam tubuh seseorang akan tertelan oleh Sein Bet ini. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Jika dilihat dari tampilannya, Sein Bet benar-benar bahkan lebih mengerikan daripada alat ilahi lainnya yang pernah ia temui sebelumnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.